Good morning everybody. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. How are you today? I'm fine, thank you. Good. Miss Ulfa, how are you? Fine, and you? Fine too, Miss Ulfa. Oke, hari ini Miss Jane sama Miss Ulfa senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak dalam ibadah. Nah, siapa yang sudah siap ibadah? Angkat tangan yang sudah siap ibadah. Good. Nah, kalau mau ibadah, caranya kita harus bagaimana ya? Oke, good. Kita harus duduk sopan. Bolehkah jalan-jalan? Tidak boleh, Miss. Iya. Bolehkah sambil bermain? Tidak boleh, Miss. Iya. Untuk ibadah kita harus menghormati Tuhan. Nah, Iya. caranya kita harus duduk sopan dan kita akan beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Very good. Now we are going to start our worship today. Please stand up. Semuanya berdiri. And then let's sing together. Selamat pagi Tuhan. Kita menyanyi sama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya tepuk tangan dan boleh ikut gerakan Miss Jane dan Miss Ulfa. Semangat-semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Let us pray. Semuanya lipat tangan, tutup mata, close your eyes, and put your hand. Let us pray. Dear Jesus, thank you for the beautiful morning. Thank you for your love. Now we are going to start our morning devotion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke, semuanya kita masih rindu memuji Tuhan? Masih, Miss. Good. Miss Ulfa, suka memuji Tuhan? Suka, Miss. Oke, kalau begitu, yuk siapa yang hari ini dia senang? Saya, Miss. Good. Siapa yang hari ini bahagia? Saya juga, Miss. Good. Kalau begitu, yuk kita nyanyi sama-sama lagu This is the day. Hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi bahasa Inggris dulu ya. Yes. This is the day. Sambil tepuk tangan. Will
anak-anak yang di rumah boleh ikut gerakan Miss Jane dan Miss Ulfa ya. Iya, ya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga. Tuhan. Semuanya. Silakan duduk. Oke, adik-adik, sekarang kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita menyanyi sama-sama lagu Jesus Love Me This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little
anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti cerita dari Alkitab ini dan boleh menjadi anak-anak yang rindu selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, saat ini kita akan berbakti, kita akan memuji Tuhan, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menghafal ayat dulu, ya. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17a. Kita akan hafal sama-sama ya. Ibu Norce sebutkan dulu, baru anak-anak ikut. Jadi Ibu Norce dulu, kemudian anak-anak ikut. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Anak-anak? Oke. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Sekarang anak-anak? Ya, pinter-pinter semuanya. Sekarang sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan all unrighteousness is sin. All unrighteousness is sin. Coba semua. All unrighteousness is sin. Jadi dalam bahasa Inggris itu semua yang tidak benar adalah dosa. Jadi dosa itu adalah kejahatan dan hal-hal yang tidak benar. Itu arti dari ayat ini. Nah anak-anak, judul dari kisah kita yaitu Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan mengasihi dan mencari Adam dan Hawa. Suatu hari ada seorang anak yang namanya Eben. Nah ini dia, Eben. Itu kali mamanya bilang, Eben, mama mau ke pasar. Eben mesti rapikan Eben punya kamar, ya. Eben mesti rapikan Eben punya kamar. Iya mama, saya akan rapikan kamar saya. Betul ya, iya ma. Mama balik kamarnya sudah harus rapi ya. Oke ma. Lalu mama Eben pergi ke pasar. Tapi Eben bilang, saya mau main dulu. Sebelum rapikan kamar, saya mau main dulu Mama kan gak ada. Jadi saya mau main dulu. Lalu si Eben main. Dia main sini, dia main di sana. Lompat-lompat, teriak-teriak. Dan dia lupa melakukan apa yang mamanya suruh. Dia gak rapikan kamarnya. Sampai tiba saatnya Eben lihat dari jauh, sana mamaku udah datang. Dia lari sembunyi. Dia lari sembunyi supaya mamanya nggak lihat dia. Dia takut sekali lalu dia sembunyi. Dia nggak mau mamanya lihat dia. Mamanya tarik, Eben, kamu di mana? Eben ketakutan, dia takut sekali karena mamanya pasti marah sama dia. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan kisah di dalam Alkitab yang hampir sama dengan itu.
di dalam Alkitab. Kisah ini kisah yang terjadi benar-benar, yang bisa dibaca dari Alkitab. Kisah itu tentang Adam dan Hawa. Anak-anak sudah tahu cerita tentang Adam dan Hawa waktu taman itu sudah dibuat demikian indahnya. Taman itu sudah lengkap. Adam dan Hawa bisa enak. Kalau mereka jalan-jalan banyak sekali bunga, ada banyak sekali burung-burung. Kalau mereka ke sungai, mereka bisa melihat ada ikan-ikan yang warna-warninya bagus sekali. Mereka senang sekali di Taman Eden. Mereka ke sana kemari melihat pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang indah. Kalau ke sungai ada ikan-ikan yang bagus-bagus. Mereka senang sekali. Lebih senang lagi dari itu, ada waktu-waktu di mana Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, mereka sambut Tuhan. Dan mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Mereka senang sekali kalau Tuhan datang. Tapi pada suatu waktu, ada ular di pohon memanggil Hawa. Waktu itu Hawa lagi sendirian, tidak bersama Adam. Ada ular yang panggil. Terus ada Hawa dekat. Ular. Sebenarnya ular itu sudah dikuasai oleh iblis. Kemudian ular itu bilang, Hawa, ini buah-buahan di pohon ini enak loh. Terus Hawa bilang, nggak boleh. Ini kan pohon yang Tuhan bilang buahnya itu kita nggak boleh makan. Kalau kita makan, kita jama, kita mati. Enggak, kata iblis, enggak mati. Ayo lihat lagi, bagus, enak buahnya. Hawa lihat-lihat, dalam hatinya, iya ya, kelihatannya enak. Makan, kamu enggak mati, betul, kata iblis. Akhirnya Hawa pikir-pikir kelihatannya enak itu buah. Dia petik buah itu, lalu hati-hati dia makan. Bener enak loh itu buah. Dia makan. Enak sekali itu buah. Lalu dia, Adam, sini. Kenapa? Sini Adam, ada buah saya petik, enak sekali. Loh, itu kan buah yang Tuhan bilang gak boleh kita makan. Enak kok, lihat, saya sudah makan, saya gak mati. Iya ya. Lalu Adam ambil buah itu, Adam makan. Enak kan Adam? Iya ya, enak juga ya. Lalu mereka makan. Selesai mereka makan, mereka ada takut. Mereka rasa takut. Sebelumnya mereka tidak pernah rasa takut. Sekarang mereka rasa takut. Dan kita sudah melanggar perintah Tuhan. Buahnya sih enak, tapi kan melanggar perintah Tuhan. Saya takut Adam. Saya juga takut Hawa. Lalu akhirnya Adam dan Hawa pergi ke satu tempat. Mereka bersembunyi di satu tempat, yaitu di belakang tumbuh-tumbuhan. Di belakang tumbuh-tumbuhan yang daunnya penuh, sehingga mereka bersembunyi di situ. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Dalam keadaan bersembunyi, Tuhan datang. Biasanya kalau Tuhan datang, mereka hore, Tuhan datang. Dan mereka senang sekali mau bicara dengan Tuhan. Kali ini Tuhan datang, mereka sembunyi, mereka takut. Mereka takut kalau Tuhan lihat mereka. Mereka takut. Lalu Tuhan bilang, Adam di mana? Adam diam. Adam di mana? Saya di sini Tuhan. Saya takut. Nah, kamu sudah makan buah yang sudah Tuhan bilang tidak boleh dimakan sampai takut.
Iya, yang suruh saya makan itu Hawa. Hawa dengar Adam berkata begitu, Hawa langsung bilang, Tuhan, yang suruh saya makan itu ular. Mereka bukannya mengaku dosanya, mengaku salahnya. Adam katakan Hawa yang salah, Hawa yang suruh dia makan. Hawa mengatakan yang suruh dia makan itu ular. Lalu akhirnya mereka harus keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka nggak bisa sembunyi, Tuhan temukan mereka. Tuhan mencari mereka dan menemukan mereka. Nggak ada orang yang bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Maka akhirnya Adam dan Hawa keluar dari belakang semak-semak tempat mereka bersembunyi. Dan saat itu Tuhan memotong binatang dan kulit binatang itu dijadikan pakaian buat Adam dan Hawa. Saat itu Adam dan Hawa telanjang, tapi Tuhan potong binatang, kulitnya diambil, dijadikan pakaian menutupi badan Adam dan Hawa yang waktu itu telanjang. Setelah itu Tuhan bilang, mulai saat ini Adam, Hawa, kalian tidak boleh lagi tinggal di sini. Kalian sudah berbuat dosa, sudah melanggar apa yang Tuhan larang. Sudah tidak taat kepada Tuhan, itu kejahatan. Kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itu mulai saat ini keluar dari Taman Eden. Tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Adam dan Hawa dihukum karena sudah berbuat dosa. Mereka tidak boleh lagi tinggal di taman yang begitu indah. Mereka diusir dan taman itu dijaga oleh malaikat. Sejak keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa hidupnya susah sekali. Kalau di Taman Eden, mereka tinggal petik buah, ada bibitnya jatuh, tumbuh dengan sendirinya. Tapi setelah keluar dari Taman Eden, mereka harus mencangkul. Mereka mencangkul dan mencangkul tanahnya, baru bisa ditanam untuk mendapatkan makanan buat mereka. Sejak saat itu, mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kesulitan akibat mereka tidak taat kepada Tuhan. Sejak saat itu anak-anak, semua manusia dilahirkan melalui Adam dan Hawa itu menjadi manusia berdosa. Termasuk kita, termasuk anak-anak, termasuk ibu. Semua keturunan Adam dan Hawa menjadi manusia berdosa. Manusia yang hidup di bawah murka Allah. Oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa yang lebih menaati iblis daripada taat kepada Tuhan. Sejak saat itu manusia menjadi manusia yang berdosa. Bagaimana kehidupan manusia yang berdosa itu? Hatinya itu tidak ada Tuhan. Hatinya itu kalau digambar-gambar itu digambarkan dengan hitam. Yaitu hati yang gelap, gak ada terang. Hati yang tanpa Tuhan, tidak ada Tuhan. Karena mereka sudah jadi manusia yang berdosa, Tuhan tinggalkan mereka. Lalu hati mereka penuh dengan kegelapan. Hati yang suka marah, hati yang suka berbohong, hati yang suka melawan orang tua, hati yang suka sombong, hati yang suka iri hati yang malas belajar, malas kerja, malas segala macam malas. Hati yang punya sikap bermusuhan, suka pukul teman, suka menyakiti orang lain. Itu hati berdosa akibat tidak ada Tuhan di dalam hati. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua orang termasuk ibu, anak-anak penuh dengan dosa.
lahir sebagai manusia yang berdosa. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah tahu manusia pasti masuk neraka, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan datang, Yesus lahir sebagai bayi yang miskin, menderita, hidup sebagai anak tukang kayu yang hidup sederhana, tapi yang penuh cinta kasih. Kemana-mana Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus sembuhkan orang, Tuhan Yesus sayang anak-anak. Sampai akhirnya sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena orang-orang tidak suka sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Karena manusia berdosa. Karena Tuhan Yesus mau selamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus mau menolong manusia supaya manusia itu hidup di dalam Tuhan, tidak berdosa lagi, boleh diampuni dan masuk ke surga, bukan menderita di dalam neraka. Tetapi manusia yang hatinya gelap, manusia yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan marah-marah, penuh dengan bohong, itu perlu ambil tindakan. Walaupun kita sudah tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem sebagai bayi yang miskin dan mati di kayu salib buat kita, tapi kalau kita mau selamat, itu kita perlu menerima Tuhan Yesus di hati kita. Kita perlu percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus di dalam hati kita. Kita perlu mengaku dosa kita. Kita perlu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau menerima Tuhan di dalam hati saya. Tuhan ampuni saya. Ibu Norce juga pernah begitu. Waktu Ibu Norce masih muda, Ibu Norce sadar Ibu Norce orang berdosa. Ibu Norce dengar firman Tuhan, lalu Ibu Norce berdoa. Ibu Norce bilang, Tuhan, saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar Tuhan, saya ini hatinya berdosa. Saya pernah bohong, saya pernah kasar kepada papa dan mama. Tuhan ampuni saya. Saya mau terima Tuhan di dalam hati saya. Dan orang yang terima Tuhan di dalam hatinya, Tuhan hapuskan dosanya. Tuhan ampuni dosanya sehingga dia mendapatkan hati yang bersih. Hati yang digambarkan sebagai hati yang putih, yaitu sudah dibersihkan dosanya oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat kita. Jadi kita perlu mengaku kita orang berdosa. Kalau pernah bohong, perlu bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya pernah bohong, ampuni saya pernah malas. Mengaku kita orang berdosa, lalu undang Tuhan Yesus masuk di hati. Maka Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, memberikan kita hati yang sudah dikuduskan, sudah dibersihkan, tidak lagi gelap, tetapi hati yang terang karena ada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, siapa yang mau seperti ini? Seperti yang Tuhan Yesus rindukan. Tuhan Yesus tidak biarkan Adam dan Hawa, oh biar aja mereka bersembunyi, biar saja. Kalau mati mereka pasti masuk neraka. Tidak. Tapi Tuhan Yesus cari Adam dan Hawa. Memang mereka harus keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kirim Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai bayi yang miskin, hidup sederhana, sampai mati di kayu salib. Kalau kita mau terima Tuhan Yesus, kita diampuni. Kalau kita mau terima Tuhan Yesus di hati, mengaku kita orang berdosa, kita diampuni dan kita tidak takut lagi. Tuhan memberi kita hati yang senang, hati yang damai, karena kita sudah percaya kepada Tuhan dan sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Nah, sebelum Ibu Norce doa,
kita akan nyanyi satu lagu, yaitu lagu Karena Allah Cinta Diberikan Anaknya. Karena Allah cinta diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya, ya kan datang pula alangkah mulia kasihnya pada saya. Sekali lagi ya. Karena Allah cinta diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya, ya kan datang pula alangkah mulia kasihnya pada saya. Nah anak-anak, demikianlah cerita ini. Kiranya anak-anak juga menjadi anak-anak yang sudah menerima Yesus di hati. Mari berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bukan cuma mencari Adam dan Hawa, tapi Tuhan mencari kami yang berdosa, mau lahir sebagai bayi miskin dan mau mati di kayu salib, menderita buat kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kami untuk rela mengaku dosa. Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan, dan kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati, supaya kami menikmati pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni kami, membersihkan hati kami, sehingga yang ada di hati kami adalah Tuhan Yesus, bukan iblis. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan untuk caranya, orang tua bisa scan lewat barcode yang sudah disiapkan atau bisa ditransfer langsung. Oke, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi sama-sama lagu Bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dan diundang semuanya berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Yesus mengasihi aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini
Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami sehingga sudah selesai dengan baik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Engkau berkati Miss Norce, berkati anak-anak yang ada di TK Kristen Ebenezer. Biarlah Tuhan selalu memberikan anak-anak TK Kristen Ebenezer ini anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikianlah ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus